Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian, anggota DKDDJ yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan tadabbur Al-Quran. Upaya kita memahami Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak cara kita mendekati Al-Quran itu, ya. Karena kita ini harus dekat dengan Al-Quran sebagai bimbingan, panduan kehidupan kita demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nah, pendekatan kepada Al-Quran itu macam-macam cara mendekatinya itu. Ada yang melalui tahfidz, ya. Anda sudah biasa tahfidz, kemudian tahsin, karena pembacaannya, pengucapannya juga harus benar gitu, ya. Ada yang tilawah, biasanya lebih menekankan kepada nada, ya, irama bacaan. Ya, ada baca Quran juga harus enak iramanya begitu. Ada yang pengkajian tafsir, ada yang macam-macam. Nah, kita ini salah satu cara mendekati Al-Quran adalah dengan tadabbur. Tadabbur itu upaya memahami gitu, memahami Al-Quran. Terus apa bedanya dengan tafsir? Nah, kalau tafsir biasanya lebih panjang lebar begitu. Satu surat bisa panjang gitu, sesuai dengan kapasitas para penafsirnya gitu, ya. Kalau kita, ya, kalau sudah paham tidak usah lebih lanjut dibahas panjang lebar begitu. Tapi tetap pada intinya berusaha memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik sekalian, untuk hari ini silakan dibuka surat ke-80, ya. Surah Abasa, ya. Kalau di mushaf yang standar yang 604 halaman, ya, jumlahnya, surah Abasa ini ada di halaman 585. Silakan dibuka mushafnya. Nah, pertama kita harus mengetahui, yang harus kita ketahui dalam upaya memahami Al-Quran adalah surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana gitu, ya. Jadi seluruh surah, ya, dalam Al-Quran, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah surat ini diturunkan di mana, karena itu akan sangat membantu dalam nanti memahami, ya. Jadi secara garis besar Al-Quran ini kan diturunkan di dua tempat atau di dua periode kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya. Yang pertama diturunkan di Mekah sebelum Kangjeng Nabi hijrah. Nah, itu disebut surat-surat Makkiyah. Nah, yang kedua surat-surat
Al-Quran yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, adik-adik sekalian, surat Abasa ini salah satu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, ya, di Mekah. Jadi situasinya situasi Mekah. Usia Kangjeng Nabi di Mekah itu sampai 53, ya. Kan diangkat Rasul di usia 40, nah sampai 53 tahun di Mekah. Jadi kalau surah Abasa ini kira-kira beliau mungkin usia 44 atau 45 tahun gitu, ya. Usia 45 tahun lah, ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat dulu surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, ya. Nah, abasa wa tawalla terjemahnya dia, ya, bermuka masam dan berpaling. Dia di sini adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ada satu kejadian di Mekah. Pada suatu hari Nabi didatangi seseorang dan Nabi responnya adalah bermuka masam dan berpaling. Ya, tidak senang gitu kedatangan orang itu, Kangjeng Nabi teh. Siapa yang datang? Anja ahul a'ma. Karena datang kepada Nabi itu seorang buta. Nah, dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan sepakat orang buta ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Jadi di Mekah itu pernah ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum dan dia buta, datang kepada Nabi. Nabi responnya abasa wa tawalla. Tidak cerah wajah Kangjeng Nabi, tidak senang. Nah, Allah, ini teguran Allah kepada Kangjeng Nabi. Maka Allah menyebutkan di ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu Muhammad, atau kamu kan tidak tahu Muhammad, begitu. Barangkali ia ingin yazakka, ya, yazakka. Kalau di sini terjemahnya membersihkan dirinya dari dosa, ya. Yazakka. Nanti akan ada hubungan dengan ayat-ayat di bawahnya. Yang dimaksud yazakka di sini adalah belajar agama kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar Al-Quran. Itu yazakka, itu adalah belajar Al-Quran. Maka orang yang belajar Al-Quran itu hakikatnya sebenarnya sedang yazakka, sedang membersihkan diri. Ini kita ini sedang yazakka, ya. Ada istilah dalam dunia tasawuf, tazkiyatun nafas, ya, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Dengan apa membersihkan diri? Ya, dengan mempelajari Al-Quran. Itulah yazakka yang terbaik, gitu. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar Al-Quran, untuk membersihkan diri. Nah, maka ini diperkuat di ayat 4, ya. Ayat 4. Yang dilihat, au yadzakkaru fatang fa'ahudz dzikra.
Atau kan kamu tidak tahu Muhammad, begitu kata Allah, Abdullah bin Umi Maktum itu sebenarnya ingin mendapatkan pengajaran yadzakkaru fatang fa'ahu dzikra. Maka adzikra, nah adzikra itu Al-Qur'an. Ya, fatang fa'ahu dzikra. Lalu ya, kalau terjemahnya kan pengajaran ya, adzikra itu. Ya, sebenarnya yang makna yang lebih menukik itu adalah Al-Qur'an. Nah, saudara sekalian, jadi baik yazaka ataupun adzikra, dua-duanya maknanya adalah fokusnya kepada Al-Qur'an. Itu sekali lagi, baik yazaka ataupun adzikra, artinya ini mempelajari Al-Qur'an. Nah, Kangjeng Nabi kedatangan orang yang ingin belajar Al-Qur'an, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta. Kangjeng Nabi kok seperti tidak senang. Kenapa? Karena pada waktu itu Kangjeng Nabi menghadapi tokoh Quraisy, orang yang kaya, orang yang berpengaruh, yang bernama Al-Walid bin Mughirah, ya, Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini oleh Al-Qur'an disebutkan dia sebagai istagna di ayat 5. Amma man istagna, ya. Adapun terhadap orang yang merasa dirinya serba cukup, gitu. Adapun kamu itu Muhammad terhadap Al-Walid bin Mughirah yang istagna. Istagna itu merasa cukup. Merasa cukup apa? Merasa cukup tidak butuh dengan Al-Qur'an gitu. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini merasa tidak butuh dengan pengajaran, dengan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Kangjeng Nabi punya harapan. Kalau Al-Walid bin Mughirah, ini sekali lagi, saudara sekalian, ini Kangjeng Nabi usia 44 atau 45 ya di Mekah. Dalam keadaan para sahabat, ya, para pengikut Kangjeng Nabi masih sedikit. Sehingga Kangjeng Nabi sangat berharap kalau Al-Walid bin Mughirah itu bisa masuk Islam, bisa mengikuti Kangjeng Nabi. Nah, kan efeknya kalau orang hebat mengikuti, wah nanti perkembangannya akan bagus gitu. Contoh beginilah ya. Misalkan di kalangan mahasiswa ini ada orang yang berpengaruh. Nah, ini kalau di DDJ kan ada apa namanya, departemen kaderisasi ya, untuk mengkader, untuk merekrut kan gitu, rekrutmen. Nah, tugasnya merekrut. Kan selalu suka ada harapan nih, kalau ada mahasiswa yang kelihatannya lebih berpengaruh, lebih kuat, lebih hebat, kemudian akan sangat diharapkan untuk ikut ke DDJ gitu, dibanding katakanlah mahasiswa yang biasa-biasa saja gitu. Itu wajar, manusiawi gitu, manusiawi gitu. Kangjeng Nabi juga begitu. Jadi Kangjeng Nabi ingin sekali ini Al-Walid bin Mughirah ini masuk Islam. Yang datang malah anja'ahul a'ma gitu. Yang datang malah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta. Maka Kangjeng Nabi tidak senang.
Itu abasa wa tawalla. Nah, jadi yang istagna itu istagna itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Maka Allah menegur, amma man istagna, tapi kamu itu Muhammad kepada orang yang merasa dirinya serba cukup, tidak mau, tidak butuh dengan Al-Quran, tidak butuh dengan ajaranmu, fa'antalahu tasodda, kamu melayaninya. Nah, kamu apa begitu begitu antusias gitu ketika menghadapi Al-Walid bin Mughirah. Kanjeng Nabi merasa sangat antusias, tapi ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, Nabi malah berpaling dan wajahnya masam. Itu. Padahal kata Allah ayat 7, wa ma 'alaika alla yazakka, ayat 7 ya. Jadi sekalian, wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu Muhammad. Itu. Maksudnya apa? Celaan atasmu. Tidak ada dosa. Kamu tuh tidak buruk kalau Al-Walid bin Mughirah yang istagna itu tidak beriman. Kamu itu Muhammad, kalau Al-Walid bin Mughirah tidak mau beriman juga, kamu nggak apa-apa. Tidak ada celaan atasmu. Kamu tuh tidak menjadi jelek. Tuh, kalau dia tidak ikut kamu, dan dia mah orangnya istagna, gitu. Nggak usah memaksakan, ya. Sehingga malah ada orang yang datang kamu abaikan. Wa amma man ja'aka yas'a. Ini kembali lagi ke soal Abdullah bin Umi Maktum. Ini ayat 8 ini. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, dengan yas'a, tergopoh-gopoh, soson-soson, ya kalau bahasa Sunda mah, ingin belajar Al-Quran, dia datang bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut, ya. Yakhsha itu ya ingin sekali karena takut melanggar aturan-aturan Allah, ingin sekali paham Al-Quran. Wa huwa yakhsha, dia dalam keadaan takut. Fa anta, engkau Muhammad, ya. Engkau Muhammad, antanya itu pada Nabi Muhammad. Engkau Muhammad, kamu mengabaikannya. Fa anta anhu talaha, malah kamu mengabaikannya. Itu. Ya. Nah, ini saudara sekalian, sampai ayat 10 ini satu rangkaian. Jadi ini situasi persis atau situasi sebuah peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah mengarahkan kepada Kanjeng Nabi, ya, menegur Kanjeng Nabi begitu. Jangan begitu. Engkau ini Muhammad, ada orang yang datang kepadamu dengan bersegera, ingin belajar agama, ingin belajar Al-Quran, kamu malah mengabaikannya karena kamu lebih senang kalau yang masuk Islam itu adalah orang yang kaya, orang yang berpengaruh, gitu. Jangan begitu. Nah, itu nggak ada dosa. Kalaupun dia tidak ikut kamu, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini kita ini juga sebagai aktivis dakwah nih ya. Kalau DDJ kan lebih mengarah ke situ, ya, ke dakwah. Ini menjadi sebuah prinsip, ya. Begini, saudara sekalian, prinsipnya dalam mengkaji Al-Quran itu kita harus mengutamakan, kita harus memprioritaskan
orang yang mau belajar Al-Quran. Tuh, bukan mengejar-ngejar yang jauh gitu, mengejar-ngejar yang jauh, tapi yang dekat, yang mau belajar malah ditinggalkan. Nah, ini Allah mengarahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Berikutnya ayat 11. Kalla innaha tazkirah. Kan tadi gitu ya, Kanjeng Nabi teh lebih menyenangi orang yang berpengaruh, yang kaya gitu, daripada orang biasa-biasa yang apalagi cacat. Nah, Allah melanjutkan di ayat 11, kalla, jangan begitu. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Innaha, ya. Innaha, ajaran-ajaran Allah itu atau Al-Quran itu yang ingin dipelajari oleh Abdullah bin Umi Maktum itu, atau Al-Quran yang ditolak oleh Al-Walid bin Mughirah itu, orang kaya di Mekah itu adalah tazkirah, peringatan. Famang sya'a zakarahu, famang sya'a, barang siapa yang menghendaki, maka dia zakarahu, akan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, akan memperhatikannya. Kalau di sini ya disebutnya begitu, ayat 12, akan memperhatikannya. Al-Quran itu bagi yang mau saja, jangan dipaksa orang yang tidak mau mah gitu. Ini ayatnya, kalla innaha tadzkirah, Al-Quran itu tadzkirah gitu, peringatan. Famang sya'a, barang siapa yang ingin, zakarahu, dia akan memperhatikannya. Kalau yang tidak ingin memperhatikannya, meskipun dijejal-jejal, meskipun diasong-asong, ya nggak akan memperhatikan gitu. Nah, kemudian ayat 13 selanjutnya, Al-Quran itu fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu ada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharoh, yang ditinggikan dan disucikan, biaidi safaroh, di tangan para utusan malaikat, kiromim baroroh, yang mulia lagi berbakti. Jadi begini, saudara sekalian, ayat 13, 14, 15, 16 itu mengungkapkan tentang kemuliaan Al-Quran. Begini, Al-Quran itu yang aslinya ada di Lauhil Mahfuz, ya. Nanti ada di surah apa? Di surah Al-Buruj, ya, di surah Al-Buruj di ujungnya, di ujung surah Al-Buruj halaman 590 ayat 22 ada ayat atau ayat 2122, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu, beginilah bahasa sederhananya, begini sederhananya. Aslinya Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfuz, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharoh, itu di Lauhil Mahfuz. Nah, mushaf yang ada di tangan kita itu, baik mushaf yang tercetak ataupun yang ada di HP Anda, itu di aplikasi, itu adalah salinannya gitu. Jadi mushaf kita ini yang sekarang kita pegang, ya, Anda pegang, ini adalah salinan, karena yang aslinya
ada di Lauhil Mahfuz, ya, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, dijaga oleh para malaikat yang mulia yang berbakti. Untuk memahami tentang asli apa yang asli dan apa yang salinan, begini. Kalau upacara 17 Agustus itu suka ada pembacaan, misalkan pembacaan teks proklamasi atau pembacaan teks Pancasila. Atau kalau upacara hari Senin juga ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teks yang dibaca oleh petugas upacara itu adalah salinan. Karena teks aslinya UUD 45 ataupun teks Pancasila ataupun teks proklamasi itu ada di Jakarta yang aslinya. Ada bisa di museum, di arsip nasional di situ, ya. Atau di khusus ada lembaran negara aslinya. Nah, yang dibaca oleh petugas upacara itu adalah salinan. Ini juga begitu. Mushaf yang ada pada kita ini adalah salinan. Karena aslinya Al-Quran itu seperti tercantum di ayat 13, 14, 15, 16. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah, gitu. Sama dengan yang kita pegang dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka orang yang mempelajari Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana tidak jadi orang terbaik? Yang kita pelajari ini adalah salinan dari teks yang asli ada di Lauhil Mahfuz, gitu. Kalau kita mempelajari ya buku-buku yang lain, ya teks aslinya ya ada di penulisnya, masih di dunia ini, masih di bumi. Tapi kalau Al-Quran, teks aslinya ada di Lauhil Mahfuz. Itu maka betapa hebatnya, betapa mulianya orang yang mau benar-benar mempelajari Al-Quran. Dan kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ya, di atas, bahwa Al-Quran ini bisa oleh siapapun dipelajari. Itu bahkan orang yang buta, orang yang tidak mampu, gitu, orang yang katakanlah pendidikannya tidak terlalu tinggi juga bisa. Tapi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kaya juga bisa. Nah, itu tergantung pada kemauan. Maka di ayat 12 ada kalimat, ada lafaz faman syaa dzakaroh, ya. Barang siapa yang ingin, pasti dia berusaha memperhatikannya, mempelajarinya. Tapi kalau orang sudah tidak ingin, ya seperti tadi tokohnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia meskipun didatangi oleh Nabi, diberi penerangan, diberi penjelasan, tetap nggak mau, gitu, ya. Bahkan Al-Walid bin Al-Mughirah ini di surah Al-Mudaththir, ya, dia mengatakan in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini mah kata-kata manusia biasa saja, ini mah sihir, gitu. Saking dia tidak mau mempelajari Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, sampai di sini. Silakan ada hal-hal yang mungkin Anda ingin tanyakan, menjalin komunikasinya lebih interaktif. Ya, silakan Nur Hayati, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, silakan. Ya. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Insya Allah ini sangat luar biasa. Nah, di sini saya akan bertanya Ustaz. Ya. Nah, tadi kan ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan anak-anak. Gitu. Hmm. Nah, jika memang kan masalahnya itu ada pada zaman sekarang ya Ustaz. Misalkan kita itu mengajarkan Al-Quran. Nah, dianalogikannya misalkan ada orang yang buta, tapi misalkan orang yang memang tidak begitu terpandang, misal di sekolah ataupun misalkan di madrasah. Tapi memang dia ingin belajar ataupun memang nakal gitu kan, dan jadi gitu kan. Nah, bagaimana sih sikap kita memang seorang pengajar ataupun pendidik menyikapinya, karena memang betul tadi memang ada kalau maka barang siapa orang yang menghendaki ataupun ingin mencari ini pasti akan perhatikan. Nah, bagaimana jika permasalahannya itu adalah di kelas ataupun di madrasah kita mengajar misalkan, nah, akan tetapi dari tersebut tidak ingin belajar ataupun mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oke. Ya. Betul. Terima kasih ya, Nur Hayati. Ya, ini memang Anda di PAI ya? Iya, Pak. Oh iya, Nur ya. Begini, ya memang kalau guru kan ini bagaimana supaya anak-anak itu lebih bisa fokus gitu. Memang sekarang tantangan sekarang, apalagi setelah pandemi ya, setelah pandemi COVID, ini anak-anak ini jadi susah konsentrasi gitu. Nanti Anda kalau nanti masuk kelas atau apalagi lewat Zoom seperti ini, lewat Google Meet ini susah konsentrasinya gitu. Kalau saya yang terbaik adalah fokus pada penguatan diri sendiri ya, yaitu penguatan agar kita istiqomah gitu, agar kita istiqomah itulah kalau kita fokusnya ke anak-anak memang banyak hal yang mengecewakan gitu. Hal yang mengecewakan. Jadi bagaimana kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sendiri. Jadi saya ini kan juga mengajar ya di rumah ini, ngaburuk lah gitu ya. Kalau habis maghrib, habis subuh gitu, memang bukan hal mudah gitu mengkondisikan anak-anak supaya mau mempelajari Al-Quran. Tapi saya berprinsip yang penting saya istiqomah gitu. Pokoknya mah barudak mau mendengarkan, mau tidak, mereka mau antusias, mau tidak, yang penting saya istiqomah mengajarkan Al-Quran itu ya. Itu ya Nur ya. Iya, baik. Jadi memang kita asalkan kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita ya Pak. Iya. Strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Itu sekarang banyak yang mentok itu ya. Jadi apa yang Anda pelajari di semester-semester awal tentang strategi pembelajaran desain itu banyak yang sekarang tuh dengan situasi seperti ini, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, itu banyak yang mentok. Maka saya sering menasehati diri sendiri, yang penting saya istiqomah gitu ya. Seperti di ayat 7 tadi, di ayat 7 di Abasa, wa ma alaika alla yazakka
mereka. Gitu. Tidak ada celah bagimu. Maksudnya itu bukan bebanmu. Kalau mereka tidak mau belajar Al-Qur'an, itu bukan bebanmu gitu maksudnya. Maksudnya tidak ada celah tuh. Itu tidak, kan kalau di surah apa, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, ya, urusan hisab, urusan perhitungan kan nanti ada ya. Yang penting saya istiqomah. Dan kaitannya dengan istiqomah nih adik-adik sekalian, silakan dilihat di surah At-Takwir di pinggirnya Abasa ini di ayat 28. Kan ini juga menjelaskan Al-Qur'an nih, ya. Menjelaskan tentang Al-Qur'an. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi begini, saudara sekalian, Al-Qur'an itu ya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu adalah zikr, ya. Kalau di ayat keempat di Abasa, fatang fa'ahu dzikra, Al-Qur'an itu adalah az-zikra. Nah, di ayat 27 At-Takwir, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu adalah zikr bagi seluruh alam, peringatan, pelajaran bagi seluruh alam. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau istiqomah. Nah, atau begini, kalau kamu ingin mendownload Al-Qur'an, maka dia akan istiqomah, maka kamu akan istiqomah gitu. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, maka dia akan lurus dengan Al-Qur'an, akan terus istiqomah. Barang siapa yang mau, pasti dia istiqomah dengan Al-Qur'an. Tapi ini ayat terakhirnya nih, ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi kamu tidak dapat menghendaki, kamu tidak bisa ingin-inginan, hoyong-hoyongan, nggak bisa kamu itu. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah sendiri menginginkannya. Nah, begini, saudara sekalian, kalau kita bisa istiqomah dengan Al-Qur'an, itu bisa menjadi tanda, ini kalau dari ayat ini ya, ayat 29 ini, itu menjadi tanda bahwa Allah juga berkehendak terhadap Anda. Gitu. Tapi kalau ini kadang kita kan suka ada nih orang yang tidak istiqomah ini ya. Misalkan atau diajak nggak mau dengan alasan ada saya mah belum dapat hidayah. Nah, gitu ya. Dia nggak mau diajak, yuk ngaji atau gimana lah gitu. Kalau saya nih, saya ingat ayat ini saja, wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Oh, karena mungkin Allah juga tidak menginginkan dia, gitu. Oh, itu berarti menghakimi orang. Oh, bukan menghakimi, ayatnya memang seperti ini. Wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu nggak bisa ingin terhadap Al-Qur'an kalau Allah juga tidak menginginkan, gitu. Ya sama seperti tadi ke Al-Walid bin Mughirah. Kenapa dia tetap tidak mau mengikuti Kangjeng Nabi meskipun ku Kangjeng Nabi didatangi, kemudian diberikan penerangan? Ya karena Allahnya nggak mau juga gitu terhadap keimanan terhadap Al-Walid bin Mughirah. Nah, gitu ya. Jadi kalau menghadapi orang ini teh sudah diajak, sudah dijelaskan, sudah ini, tapi dia teh nggak mau wae. Wah, ini jangan-jangan saya kurang strateginya nih, atau saya ini cara bicara saya mungkin kurang menarik. Ini harus cari strategi. Enggak. Anda dengan strategi apapun. Kalau Quran nih ya, kalau Quran, entah kalau pelajaran yang lain silahkan. Tapi kalau Al-Quran itu berkaitan dengan kehendak Allah juga terhadap orang itu, gitu.
maka kemudian kita tidak menjadi angkuh. Kalau banyak yang mau belajar, ya tidak angkuh. Kalau tidak ada yang belajar atau sedikit yang belajar, ya kita tidak berkecil hati begitu, ya. Misalkan nih ngajar ngaji, tapi sedikit yang ngaji, ya kita nggak berkecil hati. Ya nggak apa-apa, memang muridnya segini. Tapi kalau banyak juga kita tidak jadi ujub, takabur. Wah ini memang ini memang suara saya eh, menarik. Saya ini memang orangnya strategi dakwah saya ini bisa menembus hati yang setebal baja. Misalkan enggak biasa aja gitu. Jadi kalau orang mau mengikuti Al-Qur'an, contoh ini hari ini misalkan ya Anda yang dikehendaki oleh Allah untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena banyak di jam segini yang sedang nonton TV juga banyak gitu. Ini bukan anggota DDJ ya, yang lain-lain itu. Ya, kan banyak yang di waktu seperti ini bukan mempelajari Al-Qur'an gitu. Nah, begitu ya, Nur. Yang penting mah kita terus istiqomah mempelajari Al-Qur'an ya. Saya mungkin ingin bertanya kembali Ustaz. Kan tadi penguatan di surat Al-Baqarah itu memang kalau dilihat dari sebelum nunjuk ayatnya kan memang terpaku kepada kritikan ataupun kepada Rasulullah SAW. Ya. Namun yang menarik kalau saya kaitkan dengan pernah suatu ketika sedang ceramah gitu kan, saya memperhatikan bahwasanya beliau itu memaparkan kita jangan terlalu fokus ke sana katanya. Jadi ada poin penting di mana poinnya itu kalau tidak salah saya sebutkan. Ini memang meskipun teguran itu datang lewat ayat Al-Quran yang bersifat to the point ya kepada Rasul, namun ada hal yang lain karena ada pembuktian bahwasanya Al-Quran itu bukan ditulis oleh Rasul. Bahkan Abdullah bin Maktum namanya tidak tersinggung dengan pernyataan yang ada di ayat itu, namun malah beliau itu bangga karena sebab ayatnya turun itu karena beliau menanyakan hal yang seperti itu. Dan itu jelas gitu. Jadi gimana? Jadi bahwasanya namanya bukan hanya teguran tetapi pembuktian bahwa Rasulullah SAW bukan penulis Al-Quran. Itu mungkin. Oh iya. Ya, jadi begini. Gini ya. Terima kasih Ripal. Anda kuliah di mana? Di STIP Garut, Sir. Oh, ini Garut nih posisi. Iya, di Garut, Sir. Oh iya. Anda jurusan apa? Saya kebetulan sama Kang Ari di ilmu Quran tafsir. Oh, oke, bagus sekali. Begini, kita bisa diskusi lebih jauh. Nanti kalau Anda mau nomor saya ya. Karena saya juga hari Rabu ada juga kajian seperti ini. Ya. Saya senang sekali dengan orang-orang yang fokus dengan Al-Qur'an ya. Jadi ini kan ayat ini katakanlah peristiwa yang dalam tanda petik kurang mengenakan lah bagi Nabi ya, gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri, teguran-teguran kepada Nabi itu ada di beberapa tempat, bukan hanya di Ambasa, tapi memang orang sering lebih populer ini. Nah, kalau saya nih prinsipnya, apapun yang tertulis dalam Al-Quran, kita harus tetap memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai bintang utama gitu. Jadi apa yang kita alami di zaman ini itu sesuatu yang kecil gitu. Yang penting nih posisikan dulu Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini adalah tentang Kangjeng Nabi dengan segala aspek kemanusiaannya gitu. Beliau sebagai Rasul yang menerima wahyu, tapi juga beliau adalah sama manusia. Ada sisi-sisi ingin begini, ingin begitu gitu. Dan nanti akan banyak sekali kita temukan gitu ayat-ayat yang katakanlah ini teh Quran teh
Kan kalau kita gini ya, kalau betul tadi, ini sebuah pembuktian bahwa ini tidak ditulis oleh Nabi. Ya, karena kalau ditulis sendiri kita juga agak susah kan kalau menulis sendiri tentang sesuatu yang kurang mengenakan tentang diri kita. Inginnya yang baik-baik saja kan, gitu. Nah, jadi saya sepakat lah dari sisi itu ya, sisi bahwa ini pembuktian bahwa Al-Quran ini tidak ditulis oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang senada seperti ini, yang bernada teguran kepada Kanjeng Nabi itu ada di beberapa tempat. Misalkan nih, silakan di halaman 568 misalkan, di surah Al-Haqqah ya. Al-Haqqah. Allah menyebutkan begini. Ya, ayat 44. Surah Al-Haqqah ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini yang dimaksud ini Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Muhammad itu taqawwala alaina, taqawwala mengada-adakan perkataan atas nama kami, ba'dal aqawil ya, mendustakan kami, padahal Allah tidak mewahyukan begitu tapi Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan begitu, misalkan gitu. Itu yang lihat 44 itu. Maka ancaman Allah ke Kanjeng Nabi, la akhadna minhu bil yamin. Gitu. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kami tindak gitu. Tsumma laqata'na minhul watin. Maka kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalian wahai orang musyrik Mekah, wahai orang Mekah, enggak akan bisa ada yang bisa menolong Muhammad kalau berperilaku seperti itu. Nah, ayat-ayat seperti ini memang jarang dibaca, jarang diungkapkan ya. Nah, seperti itu. Jadi sekalian, ini pentingnya saya menghimbau kepada Anda semua, ini sering saya sampaikan, kita harus memahami Al-Quran itu seutuhnya. 114 surat, 6.236 ayat itu harus terkonsumsi. Baru kita akan menemukan walam yaj'allahu iwaja ya. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan Al-Quran itu tidak bengkok. Tidak bengkok itu kalau dipahami keseluruhannya. 114 surat, 6.236 ayat. Wah, tapi panjang. Wah, tapi lama. Ya kan Kanjeng Nabi ke 23 tahun gitu. Jadi minimal kita mempelajari Al-Quran secara serius minimal 23 tahun. Minimal gitu. Ya kalau Anda Kanjeng Nabi 23 itu dari 40 ya. Nah, kalau Anda ya dari sekarang sampai akhir hidup harus betul-betul konsentrasi memahami Al-Quran. Saya mah dari tarbiyah, ayat-ayat tarbawi misalkan gitu. Ayat-ayat tarbawi aja. Nah, itu pemahaman yang keliru. Kalau saya jamin keliru dia kalau hanya memahami ayat-ayat tarbawi. Saya mah di ahwalus syahsiyah, saya mah ayat-ayat tentang talak, waris, nikah, etape bungkul. Wah, sudah. Nantinya bengkok. Jadi Al-Quran itu Anda tidak akan salah memahami Al-Quran ketika atau tidak walam yaj'allahu iwaja itu ketika berusaha, kita komitmen 114 surat, 6.236 ayat, minimal durasinya 23 tahun itu. Ya. Siap ini 23 tahun? Harus siap ya. Siap, Ustaz. Nah, begitu. Ya. Baik ya, terima kasih ya. Dipal, insyaallah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.